selamat hari Minggu buat kita semua. Dan apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan. Karena dimanapun kita berada, saya percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita semua. Dan kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita memuji Tuhan karena kita tahu betapa kasih-Nya yang besar buat kita semua. Kita menyadari akan pengorbanan yang begitu besar buat kita. Dan mari kita akan berdoa sebelum kita menyanyi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih yang baru yang Tuhan selalu berikan bagi setiap kami. Buat anugerah yang besar buat Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan Tuhan, kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Karena kami tahu Engkau Allah yang selalu ada beserta dengan kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita memuji Tuhan bersama pagi hari ini. Ku tak akan berhenti
ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, dan ku tenang sebab kau Allahku. Entah berapa kali ku dilanda badai, berapa kali diriku terikat dan dirantai oleh belenggu kehidupan pada manusia. Dan kadang ku cari solusi yang sia-sia. Kau datang padaku, kau angkat tanganku, kau bakar kekerasan hati dan angkuhku. Dan ku terbang tinggi jauh di angkasa, bagaikan berdiri di atas pundak raksasa. Desurai aransemen lagu ini gembira, desurai kedamaianku pun tak terkira. Karena dalam sukacita kau ada, bahkan dalam duka cita Yesus ada. Kau hadir di tingginya gunung angkasa, kau hadir di dasar lembah, kau perkasa. Badai pasti berlalu, kau kan ada selalu, lingkupi sepanjang hidupku. Aku terharu. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Dan Bapa kau raja atas semesta, dan ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Dan Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Bersukacita bersama-sama karena kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami siap untuk dibentuk lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap dibentuk lewat firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Salam sejahtera buat kita semua, keluarga Kairos dan siapapun yang sedang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur bersama-sama karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita akan belajar hari ini dengan satu tema, tidak dibiarkan sendiri. Kehidupan kita barangkali mungkin kita berpikir bahwa kita seorang diri dan di rumah kita sendiri, dalam melakukan segala sesuatu kita sendiri. Tetapi percayalah bahwa firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kita bagaimana kita tidak dibiarkan sendiri. Mari kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5b. Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mengapa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita? Mengapa kehidupan kita tidak dibiarkan Tuhan sendiri? Karena ada begitu banyak alasan yang Tuhan punya supaya kita tetap ada bersama-sama dengan Dia.
Hari-hari ini banyak orang yang merasa takut dengan keadaan yang ada, tetapi percayalah bahwa kita tidak dibiarkan Tuhan sendiri. Mari kita akan melihat bersama-sama mengapa kita tidak dibiarkan sendiri, karena ada alasan daripada Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sekalipun kita merasa sendiri, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yosua 1 ayatnya yang ke-5c, Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sangat jelas dan sangat nyata kebenaran firman Tuhan kepada kita pagi hari ini bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sehingga kita tidak pernah sendiri di dalam dunia ini. Banyak orang merasa bahwa dirinya ini ditinggalkan oleh keluarganya. Banyak orang merasa bahwa dirinya ini merasa asing seorang diri. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani tadi, pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5b. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi percayalah apapun yang kita alami saat ini, ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak pernah dibiarkan Tuhan sendiri. Karena janji firman Tuhan sangat jelas, aku tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian kita dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Firman Tuhan tadi mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Sebagaimana murid-murid pada saat mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan, mereka merasa sendiri, mereka merasa ketakutan pada saat Tuhan mati di atas kayu salib. Tetapi janji Tuhan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong mereka. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menuntun langkah kehidupan mereka. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk mensiapkan segala dosa dan pelanggaran mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri sebagai yatim piatu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri bergumul di dalam dunia ini. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ingat, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi saudara. Jika saat ini kita ada di dalam pergumulan, bukan berarti Tuhan sudah meninggalkan kita. Bukan berarti Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi Tuhan mau supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehingga Tuhan menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita tidak dibiarkan Tuhan sendiri dalam dunia ini karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara yang akan menuntun setiap langkah kita, yang akan mengingatkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Karena itu percayalah, kita tidak dibiarkan sendiri karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan kita saat ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Roh Kudus yang akan meneguhkan kita. Roh Kudus tahu bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri. Karena itu dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Bahkan di dalam satu bagian, mungkin kita tidak bisa lagi mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan. Karena terlalu berat beban yang kita alami. Bahkan dalam doa pun kita hanya bisa menangis kepada Tuhan. Ingatlah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang akan membantu kita di dalam doa kita, dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-26,
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karena itu bersyukur kepada Tuhan dan percayalah bahwa waktu Roh Kudus ada bersama dengan kita tidak ditinggalkan Tuhan sendiri. Kita tidak dibiarkan Tuhan sendiri ada di dalam dunia ini. Kalau ada pengalaman-pengalaman yang pahit yang sedang kita alami saat ini, percayalah itu bukan berarti Tuhan membiarkan kita, tetapi Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Ulangan 31 ayatnya yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam setiap masalah kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam setiap masalah yang kita alami. Firman Tuhan katakan Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita tidak dibiarkan Tuhan sendiri? Karena Tuhan tidak mau meninggalkan kita seorang diri. Yang kedua dalam kehidupan kita, mengapa kita tidak dibiarkan sendiri di dalam dunia ini? Mengapa kita tidak dibiarkan sendiri dalam pergumulan-pergumulan kita? Karena kita memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia selalu setia, baik kita ada dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka, baik dalam segala keadaan, Dia tetap setia bersama-sama dengan kita. Ada kalanya kita setia kepada Tuhan pada saat kita sedang dalam pergumulan. Ada saatnya kita datang mencari Tuhan pada saat badai menyerang kehidupan kita. Pada saat kita mengalami sukacita, kita mengalami kemenangan, kita lupa dan tidak setia kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita karena Tuhan setia dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia, katakan setia. Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan adalah setia, Dia akan memelihara kita, Dia akan menjaga kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Mungkin saudara merasa saudara seakan-akan dibiarkan, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia sekalipun kita manusia, kadangkala kita tidak setia, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Di dalam kehidupan seorang tokoh di dalam Alkitab dicatat bagaimana seorang yang bernama Ayub. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan Ayub. Dia orang yang saleh, dia adalah orang yang jujur, dia takut akan Tuhan. Tetapi dia mengalami ujian iman dalam kehidupannya. Ujian kesetiaan kepada Tuhan. Pada saat kita tahu bersama-sama, waktu dia memiliki begitu banyak harta, dia adalah orang yang kaya raya, dia memiliki istri, dia memiliki anak-anak, dia memiliki sahabat-sahabat karib, dia memiliki bisnis yang maju, dia memiliki ternak yang banyak, dia sangat memiliki kekayaan. Tetapi ada satu waktu, imannya diuji oleh Tuhan. Dan bagaimana dia harus tetap setia kepada Tuhan. Dalam waktu sehari semuanya habis. Tinggal istri yang ada, bahkan istri yang ada pun tidak mendukung dia. Bahkan dia mengalami sakit yang ada, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan Tuhannya. Karena dia berkata di dalam Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang kedua. Sebab aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Waktu Ayub berkata demikian, dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah tidak akan pernah membiarkan dia sendiri. Karena Tuhan tetap setia dalam kehidupannya.
dalam kehidupan kita? Mampukah kita, sanggupkah kita berkata seperti Ayub saat ini? Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sekalipun saat ini kita sedang dalam ujian, sekalipun saat ini kita sedang ada dalam pergumulan, sekalipun saat ini kita sedang ada dalam masalah yang cukup berat, sekalipun mungkin saat ini kita sedang sakit, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Sekalipun kita mungkin saat ini sedang dalam pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Sekalipun kita datang kepada Tuhan hanya pada saat ada ingin sesuatu, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi, kadangkala dalam hidup kita, situasi membuat kita untuk tidak setia, sehingga kita jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Kalau saat ini kita sudah mulai tidak setia, mari datang kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Setia lagi kepada Tuhan. Cari wajah Tuhan. Mulai lagi bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun mezbah dengan Tuhan. Kumpul keluarga untuk berdoa bersama-sama. Carilah wajah Tuhan. Karena di sana kita mendapatkan kekuatan. Tuhan selalu setia dalam hidup kita. Kita yang kadangkala jauh untuk tidak setia kepada Tuhan. Hari ini kabar baik bagi kita semua. Dia tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin supaya kita mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun tantangan yang kita alami saat ini, pencobaan-pencobaan apapun yang kita alami saat ini, pegang firman Tuhan. Dia tidak membiarkan kita karena Dia setia. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, katakan Allah setia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri dicobai dalam dunia ini. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Karena dikatakan firman Tuhan, Allah adalah Allah yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita semua. Dia adalah Allah yang setia. Pencobaan yang ada tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saya. Pergumulan apa yang kita alami saat ini? Tantangan apa yang kita alami saat ini? Itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena ingat, kita tidak akan pernah dibiarkan bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli. Sehingga Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Karena firman Tuhan berkata, Dia adalah Allah yang setia. Dalam kehidupan kita, mari kita mau setia kepada Tuhan. Mari bangkit kembali, carilah Tuhan. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Mengapa kita tidak dibiarkan Tuhan sendiri? Mengapa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri dalam dunia ini? Karena apa? Karena Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak akan pernah takut bahaya karena Engkau besertaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, mengapa kita tidak dibiarkan sendiri? Karena Tuhan selalu melindungi saudara dan saya.
Tuhan selalu mengcover kehidupan kita. Mengapa sampai saat ini kita terus dipelihara? Mengapa sampai saat ini kita terus dijaga Tuhan? Mengapa sampai saat ini kita terus dilindungi oleh Tuhan? Karena Tuhan tidak mau membiarkan kita sendiri. Tuhan selalu beserta dengan kita. Raja Daud, waktu dia mengembalakan domba-domba yang ada pada waktu itu, dia tahu pada saat itu hanya ada dia dengan kawanan domba yang ada. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan terus melindungi dia. Pada saat Raja Daud harus menghadapi binatang-binatang yang buas yang akan menerkam domba-dombanya, dia tetap ada percaya bahwa Tuhan tetap melindungi kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena Tuhan beserta dengan dia. Dalam kehidupan kita, saat ini kita mungkin sedang ada dalam lembah-lembah kekelaman. Saat ini mungkin kita ada di dalam mara bahaya. Kita sedang ada di dalam kehidupan yang sedang bergumul untuk melawan segala tantangan di dunia ini. Virus-virus yang ada, percayalah kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan melindungi kehidupan kita. Tuhan melindungi saudara dan saya. Tuhan yang membentengi kehidupan kita. Kita tidak bisa menjaga anak-anak kita 1 kali 24 jam. Kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Tetapi percayalah, ada tangan Tuhan yang kuat yang tidak akan membiarkan kita sendiri. Tetapi Tuhan akan melindungi kehidupan saudara dan saya. Percayalah, Tuhan sanggup melindungi kita. Datang kepada Tuhan, percayalah bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Waktu kita taat melakukan firman Tuhan, waktu kita setia kepada Tuhan, waktu kita sadar bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, mari kita mau tetap berlindung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita saat ini, mungkin kita sedang ada di dalam lembah kekelaman, dalam masalah yang sangat berat. Tetapi percayalah, waktu engkau sedang bergumul di sana, waktu engkau sedang menangis di sana, waktu engkau sedang sakit dalam pergumulanmu, Tuhan ada bersama dengan engkau. Sekalipun dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang yang takut dengan keadaan yang ada. Ada banyak orang yang risau, yang khawatir dengan situasi yang ada, dengan virus corona, dengan virus yang ada di dalam dunia ini dan tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi percayalah, waktu Tuhan bersama dengan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan akan melindungi kita. Kita harus tetap ada di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya kebenaran firman Tuhan yang memampukan kita untuk kita tetap kuat menghadapi apapun yang ada di dalam dunia ini. Daud, waktu dia mengalami persoalan, waktu dia pun dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Tetapi dia tetap percaya Tuhan tidak biarkan dia sendiri. Tuhan bersama-sama dengan dia, Tuhan membela dia. Waktu kita hidup percaya kepada Tuhan, waktu kita menaruh kehidupan kita untuk yakin akan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kehidupan kita. Tuhan melindungi keluarga kita. Tuhan melindungi gereja Tuhan. Tuhan melindungi siapapun orang percaya yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percayalah bahwa kehidupan kita tidak pernah dibiarkan Tuhan. Kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita, karena Tuhan sangat setia dengan kita, dan kita pun harus setia kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan kita, Tuhan selalu melindungi kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tidak dibiarkan kita seorang diri. Amin, kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kekuatan baru daripada Tuhan menjadi bagian kita, bahwa kita tidak dibiarkan sendiri. Kita tunduk kepala, kita berdoa.
Syukur bagimu Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kiranya ini akan memberi kami kekuatan baru dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa kami tidak dibiarkan sendiri oleh karena Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Oleh karena Tuhan yang menuntun segala hidup kami. Oleh karena Tuhan yang akan tetap setia bersama-sama dengan kami. Tuhan yang melindungi kami. Tuhan yang mengasihi kami dengan kesetiaan-Mu. Tuhan yang senantiasa menolong kami dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita akan berdoa dan kita percaya berkat daripada Tuhan akan menyertai kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini atas kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membuat berhasil apa yang kami kerjakan dengan tangan kami yang berkenan kepada Tuhan. Karuniakan kami kekuatan kesehatan yang sempurna daripada Allah, umur panjang dan bahagia di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Entah berapa kali ku dilanda badai, berapa kali diriku terikat dan dirantai oleh belenggu kehidupan mana manusia. Dan kadang ku cari solusi yang sia-sia. Kau datang padaku, kau angkat tanganku, kau bakar kekerasan hati dan angkuhku. Dan ku terbanting jauh di angkasa, bagaikan berdiri di atas pundak raksasa. Desuai aransemen lagu ini gembira, desuai kedamaianku pun tak terkira. Karena dalam sukacita kau ada, bahkan dalam duka cita Yesus ada. Kau hadir di tingginya gunung angkasa, kau hadir di dasar lembah, kau perkasa. Badai pasti berlalu, kau kan ada selalu, lingkupi sepanjang hidupku. Aku terharu.